Bukan Umi dan Abah yang punya kerso, tapi jenengan, liri Aina terbata-bata. Iya, aku yang menginginkan, Umi dan Abah belum tahu. Jika kau setuju, aku akan bicara pada mereka. Aku yakin mereka akan merestui. Aina memejamkan kedua matanya. Air matanya terus mengalir di pipinya. Dialog Pak Kiai dan Bu Nyai itu kembali diputar dalam pikirannya. Firasatku, kalau Aina ikut mereka akan banyak repotnya. Bagaimana kalau begini Mi? Kita nikahkan saja Aina dengan Asif atau Afif. Asif lebih tepat, 2 bulan lagi dia selesai masternya. Tadi kan kalau dinikahkan dengan putra kita mereka tidak akan menolak. Abah, dengarkan Umi, Bu Tumija itu mulutnya licin. Dia tidak bilang tidak akan menolak. Dia hanya bilang mungkin akan berubah pikiran. Saya juga merasa sayang kalau Aina tidak menikah dengan lelaki yang benar-benar santri. Tapi dengan Asif, rasanya tidak mungkin. Bagaimana nanti jawaban kita pada Kiai Taib Cirebon? Kalau Afif, dia baru saja lulus bareng Aina, dia harus kuliah dulu. Kalau dia nikah, bubar semuanya. Lagian kalau Aina saat ini kita nikahkan dengan putra kita, apa yang akan kita katakan pada Dik Yusuf? Apa tidak malu kita pada dia? Dia minta tolong kita untuk melamarkan Aina, kok malah Aina kita jodohkan dengan anak kita. Kata-kata Bu Nyai itu masih ia ingat betul. Kalau Afif, dia baru saja lulus bareng Aina, dia harus kuliah dulu. Kalau dia nikah, bubar semuanya. Aina menghembuskan napas berkali-kali, perasaan bahagia dan pedih seolah menyatu dalam darahnya. Perasaan itu seolah menjadi racun yang kini menyebar dalam seluruh tubuhnya. Jika ia mengiyakan lamaran Kiai Yusuf di antaranya karena rasa hormatnya yang tinggi kepadanya. Cinta belum hadir di sana. Ia hanya merasa akan bisa menghadirkan cinta seiring berjalannya waktu. Benih-benih untuk tumbuhnya cinta ia lihat telah ada. Tinggal menanamnya. Sedangkan kini, permintaan Afif adalah permintaan dari pemuda yang ia hormati sekaligus diam-diam juga ia cintai. Namun ia terus menepis perasaan itu sebab ia merasa tidak layak memiliki rasa cinta seperti itu. Dan ia merasa bagaikan seekor katak ingin terbang meraih bintang. Sesuatu yang mustahil terjadi. Kini pemuda itu memintanya untuk menjadi istrinya. Apakah itu bukan mimpi? Iya bukan. Itu bukan mimpi. Kalimat-kalimat Gus Afif itu ibarat tangan malaikat yang melemparkan benih cinta ke tanah yang subur, dan benih itu seketika menjelma menjadi pohon. Cinta yang berdaun lebat dalam waktu singkat, pohon cinta itu tinggal menunggu berbuah saja. Namun ia tahu, pohon itu tidak boleh berbuah. Pohon itu harus menahan dirinya untuk tidak berbuah bahkan mematikan dirinya, agar pohon-pohon yang lain tumbuh dan berbuah. Pohon cinta yang dilarang berbuah itu kini tumbuh dalam relung jiwanya paling dalam, dan dirinya sendirilah yang mengharuskan pohon itu tidak boleh berbuah. Itulah racun yang sedang ia rasakan. Gus Afif tidak boleh menikahi saya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Siapa yang melarang? Kita seusia, kita baru sama-sama lulus. Kalau Gus Afif menikah nanti, carilah yang lebih muda dari Gus Afif. Sebaiknya Gus Afif memikirkan masa depan Gus Afif. Berangkatlah ke Mesir, Gus Afif adalah generasi penerus para ulama. Jangan sibuk dengan urusan remeh seperti ini, jangan karena kasihan kepada saya lalu Gus Afif mengorbankan masa depan Gus Afif. Tidak boleh, itu tidak boleh terjadi. Aku hargai pendapatmu Aina. Tapi kau salah, tentang mencari yang lebih muda, ketahuilah umurku lebih tua darimu 2 tahun. Memang kita lulus alias sama, tapi aku lebih tua 2 tahun darimu. Aku sudah lihat tanggal lahirmu. Aku tahu, 11 hari yang lalu umur kamu masuk 19 tahun, dan 1 bulan lagi umurku masuk 21 tahun. Aina tersipu. Ketika Gus Afif hafal tanggal kelahirannya, ia sendiri malah tidak mengingat kalau 11 hari yang lalu ia ulang tahun. Gus Afif melanjutkan. Asal kamu tahu Aina, setelah lulus aku mondok di pesantren Mataliul Falah, Kajen. Sebelum masuk MTS Kajen aku harus masuk kelas takhasus selama 1 tahun.
barulah lanjut MTS selama 3 tahun. Setelah itu lanjut ke Kudus, khusus untuk menghafal Al-Quran selama 1 tahun. Dapat 20 juz berhenti dan pulang ke Candi Retno lalu lanjut di Madrasah Aliyah sambil merampungkan hafalan Quran. Jadi meskipun kita lulus bareng, aku ini lebih tua darimu 2 tahun. Tentang kuliah ke Mesir, iya aku akan ke Mesir. Jika Allah mengizinkan, sampai sekarang aku belum berpikir membatalkan rencana kuliah ke Mesir. Dan kau jangan berpikir kalau aku menikah lantas batal kuliah. Tidak. Justru aku berpikir, sebelum berangkat ke Mesir aku menikahtimu, lalu aku bawa sekalian kau ke Mesir. Kita kuliah bersama, suka duka kita jalani bersama di sana. Aku sudah dapat banyak cerita dari teman-temanku di kajian dulu yang kini kuliah di Kairo, bahwa di Mesir banyak mahasiswa yang kuliah sambil berkeluarga. Ya, hidupnya memang sederhana tapi bisa survive. Aku akan lakukan apa saja untuk bisa survive di sana. Tak masalah jika harus bikin tempe atau bakso kayak Azam di film Ketika Cinta Bertasbih. Gus Afif menyampaikan rancangannya dengan penuh kesungguhan. Aina bisa membaca dari air muka pemuda itu, lah sedang tidak main-main. Mendengar penuturan pemuda itu, sesungguhnya hati Aina sudah luluh. Tak ada alasan sedikit pun untuk menolaknya. Itu adalah mimpi indah yang bahkan para bidadari di surga pun tidak akan sanggup mewujudkannya. Bahkan mereka akan menangis cemburu jika ia berhasil mewujudkannya. Dalam hati Aina menjawab, jika benar aku jadi istri jenengan dan jenengan bawa serta kuliah di Mesir, maka aku akan lakukan apa saja yang penting halal untuk survive di sana. Di Mesir cukuplah jenengan kuliah dan aku akan jadi hadimah jenengan lahir batin. Tapi jawaban itu tidak keluar dari mulutnya. Ia malah kembali teringat kata-kata Bunyai. Kalau Afif, dia baru saja lulus bareng Aina, dia harus kuliah dulu. Kalau nikah bubar semuanya. Aina memejamkan kedua matanya, ia tidak mau menjadi biang yang merusak tatanan yang telah dirancang Bunyai untuk anak-anaknya. Tidak sesederhana itu, Gus, jenengan tetap tidak boleh menikahi saya. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Apakah kau termasuk mahramku? Perempuan-perempuan yang haram menikah denganku. Kau bukan adik kandungku, bukan adik sesusuan denganku. Kenapa tidak boleh? Sekarang, tolonglah jujur Aina, tolong jujur. Sebab aku telah jujur padamu. Aku telah nekat mengungkapkan apa yang kurasakan padamu. Aku diam-diam sangat mencintaimu, maka aku nekat datang ke sini memintamu untuk mau jadi istriku. Sekarang jujurlah, apakah kau cinta padaku, atau ada sedikit saja perasaan cinta padaku? Setetes saja sudah cukup bagiku. Jawablah, Aina. Aina menutup mukanya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh. Selama ini belum ada lelaki yang menanyakan seperti itu kepadanya. Dan kini, pemuda yang diam-diam ia cintai, begitu berterus terang dan minta ia mengucapkan kalimat yang sebenarnya telah ada dalam hatinya. Malam-malam jam 9, para santri asyik menonton wayang, aku memilih mencuci pakaian. Dan jam 3 pagi ketika para santri masih nyenyak tidur, aku bangun untuk melihat pakaian yang aku cuci itu sudah kering atau belum. Ternyata belum kering. Aku berusaha menyetrikanya hingga kering. Aku melakukan itu dengan hati sangat bahagia penuh cinta. Kenapa? Karena pakaian-pakaian itu adalah baju koko, sarung dan serban seorang pemuda yang diam-diam aku cintai. Pemuda itu harus subuhan di Masjid Raya Secang untuk ngisi pengajian. Dengan pakaian-pakaian itu, apakah cinta selalu harus diucapkan dengan kata-kata verbal? Kini tubuh Afif yang menggigil penuh haru. Kalau begitu, kenapa aku tidak boleh menikahi dirimu? Siapa yang melarangnya? Pak Demu, kau tidak harus dapat izin Pak Demu. Dia bukan walimu. Yang melarang bukan Pak Deku, tapi Umi, ibumu. Tidak mungkin. Gus Afif, mohon dengarkan. Setelah ibuku wafat, saat itu aku kelas 1 aliyah. Aku lalu memutuskan tetap di pesantren dengan menjadi hadimah. Sejak itu, Umi sudah aku anggap sebagai ibuku sendiri.
Sabda beliau sakral bagiku. Seperti sabda ibuku sendiri. Aku pulang ke sini. Karena sabda Umi, demi Allah, kalau yang meminta aku menjadi istrimu adalah Bunyai Nur Fauziah, ibundamu, aku tidak akan menolaknya. Tapi jika beliau tidak merestui, 1000 kali kau minta, meskipun jujur aku memiliki perasaan yang sama dengan jenengan, aku tidak bisa mengabulkannya. Baik, secepatnya Umi akan kemari menjemputmu. Semoga datang di waktu yang tepat, semoga tidak terlambat. Kenapa kau berkata begitu? Tanyakan ke Umi, beliau lebih tahu. Sebelum aku pamit, tolong dengarkan janjiku, Aina. Dengar, demi Allah, jika aku jadi suamimu, aku janji akan memuliakan kamu. Apapun yang kamu pinta akan aku turuti selama aku mampu. Kau akan menjadi perempuan paling berbahagia karena mendapatkan curahan cinta dan kesetiaan paling besar yang dimiliki seorang lelaki kepada perempuan di atas muka bumi ini. Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku untuk membahagiakan kamu. Sebab aku sangat mencintai kamu. Aku akan menjagamu lebih dari menjaga diriku sendiri. Aku akan menghormatimu seperti para nabi menghormati istri mereka. Aku akan. Cukup, cukup. Itu sudah cukup. Jangan ditambah lagi. Sebab janji harus ditepati. Aku tidak kuat mendengarnya. Ini karena sungguh aku sangat mencintaimu. Sudah, aku percaya. Tinggal kita berdoa, semoga Allah melimpahkan taufiknya. Semoga, amin. Mereka tidak menyadari bahwa di luar, Kang Bardi mendengarkan pembicaraan itu dengan air mata basah. Melihat Gus Afif yang lebih muda berani secara ksatria melamar orang yang dicintainya untuk membangun rumah tangga, ia seperti tersindir. Ia yang sudah berkepala 3 harus memiliki keberanian yang sama. Kang Bardi bertekad bahwa begitu sampai di pesantren, ia akan bicara terus terang kepada Pak Kiai agar melamarkan Ningrum untuk jadi istrinya.